Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Rahma Weni, masih di seputaran asam lambung dan GERD anxiety. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas bagaimana cara mengatasi GERD dan panic attack. Cuman sebelumnya aku mohon bantuan teman-teman, mohon support dari teman-teman untuk subscribe channel aku, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi saat aku mengupload video-video berikutnya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tonton video-video aku yang sebelumnya supaya tetap sinkronisasi untuk mengetahui step by step langkah yang aku lakukan supaya aku sembuh dari asam lambung dan GERD anxiety. Berdasarkan pengalaman pribadi aku, pada saat itu sebelum aku mengobati, aku cari tahu dulu penyebabnya agar aku tahu langkah apa yang harus aku lakukan. Jadi asam lambung adalah tingginya atau terlalu rendahnya kadar asam yang ada di dalam lambung yang terjadinya penumpukan gas sehingga menyebabkan asam lambung itu meningkat gitu teman-teman. Jadi penyebabnya aja biasanya karena pola hidup yang tidak teratur, pola makan yang tidak teratur. Nah, juga makan terlalu pedas, makanan yang asam gitu. Banyak penyebab-penyebab yang dapat memicu terjadinya asam lambung. Kemudian GERD sendiri adalah naiknya reflux asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan bagian dada sesak atau di ulu hati, terus juga tenggorokan yang mengganjal, seperti ada yang mengganjal, terus juga kadang kita batuk, pusing, kelayangan, terus juga yang sering terjadi itu dulu aku juga merasakan tuh sakit dan nyeri di bagian dada sebelah kiri. Pernah aku menganggap bahwa itu penyakit jantung, ternyata itu adalah sensasi-sensasi yang dirasakan ketika GERD itu naik ke tenggorokan. Terus juga sakit di bagian punggung, rasa mau retak atau patah, segala macam rasa yang dirasakan pada saat itu. Kemudian anxiety adalah rasa panik atau rasa cemas secara berlebihan. Jadi GERD anxiety itu sendiri adalah naiknya reflux asam lambung ke tenggorokan yang disebabkan oleh rasa cemas yang berlebihan. Karena menurut aku teman-teman, asam lambung dan GERD ini benar-benar dua penyakit yang berkesinambungan gitu. Jadi ketika asam lambung kita naik dan terjadinya kembali ke tenggorokan sehingga menyebabkan GERD itu, kemudian muncullah rasa panik yang datang secara tiba-tiba gitu. Jadi itu nyambung teman, logikanya seperti itu, dari lambung naik ke tenggorokan kemudian memicu terjadinya panik yang ada di pikiran gitu. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Kita tahu dulu penyebabnya. Kalau asam lambung tadi aku udah jelaskan juga di video sebelumnya, asam lambung itu terjadi karena pola makan dan pola hidup yang tidak beraturan atau berantakan ya teman-teman ya. Kemudian GERD itu biasanya terjadi karena kita itu sering langsung berbaring ketika setelah makan, tidak memberikan jeda waktu kepada lambung untuk mencerna dulu gitu. Misalnya kan harusnya ketika kita makan itu teman-teman harusnya kita kasih jeda dulu, paling tidak tuh 1-2 jam baru kita berbaring gitu. Kalau kita langsung berbaring, karena kita udah menderita asam lambung kita mungkin udah tinggi, jadi ketika kita berbaring lalu asam lambung itu naik lagi ke tenggorokan teman-teman. Nah, jadi menyebabkan tenggorokan kita terasa ada yang mengganjal, dada kita terasa sesak karena gas tadi naik ke ulu hati. Ulu hati ini terasa seperti ada juga yang merasakan bengkak, tapi aku dulu nggak ngerasain bengkak karena aku cuma ngerasain sakit di ulu hati, sesak di bagian dada, juga tenggorokan aku rasanya tiap hari ini penuh gitu, seperti ada yang mengganjal dan ada yang menumpuk di tenggorokan. Jadi itu karena kita langsung berbaring biasanya teman-teman. Nah, terlalu seringnya kita makan makanan yang berlemak juga bisa menyebabkan GERD itu naik gitu ke tenggorokan gitu. Terus juga yang paling penting itu adalah, dan yang paling utama itu yang sering aku rasakan ketika kita mengalami stres berat. Nah, ketika kita mengalami stres itu juga memunculkan terjadinya asam lambung dan GERD gitu. Jadi waktu kita stres itu udah otomatis dia teman-teman. Jadi kayak udah sinkronisasi dari awal gitu. Kayak kita kalau udah stres, udah asam lambung naik, GERD langsung naik gitu. Kita udah langsung panik gitu. Nah, panik ini biasanya yang aku rasain dulu tuh kayak takut, rasa ketakutan secara berlebihan terhadap sesuatu gitu. Misalnya mobil lewat, nah itu udah karena kita kaget, udah kita panik gitu, rasa takut mati, rasa takut pada keramaian gitu. Nah, ketika takut keluar rumah, lebih nyaman di kamar gitu. Di kamar itu adalah tempat yang paling nyaman pada saat itu aku rasakan, karena GERD itu naik ke tenggorokan sehingga menimbulkan panik itu tadi. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita mengatasi dari 1001 sensasi yang kita rasakan tadi gitu. Memang aku kembali menekankan bahwa setiap orang bisa merasakan lebih banyak sensasi, bisa juga kurang sensasinya dari itu gitu. Dulu teman-teman, selain fisik, selain dari pikiran, itu juga memang
aku kayak sering berhalusinasi gitu teman-teman, sering bermimpi buruk, terus kalau malam itu juga susah tidur gitu. Terus kalau tidur itu aku nggak bisa kena angin sedikit pun teman-teman. Dulu aku kalau tidurnya pakai celana panjang, pakai kaos kaki, bahkan sempat-sempatnya kalau hari hujan tuh aku pakai jilbab karena memang takut masuk angin gitu. Biasanya kalau udah masuk angin sedikit saja, udah sendawa, itu udah keleyengan, udah bubar teman-teman, udah buyar semuanya teman-teman. Biasanya aku kalau udah masuk angin terus juga sendawa, itu udah kayak aku takut akan semua gitu, nggak berani ngelakuin apapun. Makan pun nggak mau gitu, selera makan menurun, kesehatan langsung drop gitu. Biasanya juga nggak mau tidur tuh bukan cuma 1 hari 2 hari teman-teman, biasanya sering gitu, beberapa hari tuh nggak mau tidur berbulan-bulan bahkan. Kalau nggak salah yang memang benar-benar nggak tidurnya itu ada sekitar 3 bulanan gitu, aku benar-benar nggak tidur malam, sehingga tuh memang benar-benar turun gitu, berat badan turun secara drastis gitu. Badan kelihatan pucat aja, hari-hari semangat berkurang gitu, karena memang sensasi-sensasinya itu terlalu banyak teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan agar semua sensasi yang tadi itu hilang gitu? Nah, jadi aku sarankan teman-teman untuk tidak dibilang untuk tidak terburu-buru, tentu semua orang ingin sembuh, cuman alangkah baiknya melakukan step by step gitu. Kita cari dulu pengobatan dari awal, seperti misalnya kan ini asam lambung, GERD, dan panik itu muncul secara berkesinambungan. Awalnya itu biasanya dari asam lambung. Nah, kita obati dulu asam lambungnya, seperti video aku yang sebelumnya udah kasih minuman apa aja yang harus kita minum gitu ya. Kita ubah pola makan, mungkin awalnya kita ubah dulu pola makan, kemudian setelah berangsur baik ya, mungkin kadang kan setelah kita merubah pola hidup dan pola makan, ada yang kita rasakan di dalam tubuh kita tuh berangsur baik teman-teman. Nah, biasanya juga meminimalisir terjadinya reflux ke tenggorokan gitu. Jadi kita juga udah mengurangi resiko kita untuk terserang GERD anxiety gitu. Jadi pikiran kita juga udah mulai luas gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, saat teman-teman udah mulai merasakan membaik dari yang sebelumnya ketika teman-teman merubah pola makan dan pola hidup, nah, ada langkah yang harus teman-teman lakukan lagi. Misalnya olahraga gitu, bisa mengurangi stres yang secara berlebihan di dalam pikiran kita gitu. Jadi step by stepnya itu kita lakuin secara perlahan teman-teman. Untuk sementara teman-teman rubah dulu beberapa bulan pola hidup, terus juga pola makan gitu ya. Setelah ada perubahan, naik lagi ke step berikutnya gitu, naik lagi ke step berikutnya. Jadi kayak misalnya kita udah kuat, nah kalau misalnya kita udah enakan, tentunya kita udah sanggup buat keluar rumah. Jadi misalnya untuk di pagi hari itu cobalah untuk berjalan-jalan kecil di sekeliling rumah gitu ya, nggak usah lari-lari, jalan-jalan kecil aja dulu teman-teman, buat melatih fisik kita kembali segar gitu, pikiran kita kembali fresh. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, insya Allah jadi GERD itu sendiri menipis karena asam lambung kita tadi yang udah mulai membaik. Nah, juga jangan lupa mendekatkan diri sama Allah, berdoa gitu ya, melakukan ibadah gitu sambil zikir. Mungkin lebih sering teman-teman buat dengerin ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nggak sanggup baca, biasanya kan kita ngerasain sesak tuh di dada. Jadi selama kita menderita itu kadang-kadang kita nggak sanggup buat baca Al-Quran karena terasa sesak ya teman-teman ya. Karena aku dulu sempat ngerasain itu, jujur aja memang waktu itu nggak sanggup gitu. Nah, kita perlu dengerin aja di handphone, bisa kan sekarang udah canggih. Nah, teman-teman pasti punya handphone, dengerin aja murotal-murotal supaya membuat pikiran lebih tenang, sehingga meminimalisir lagi pikiran yang macam-macam tadi gitu. Setelah pikiran kita tenang, setelah badan kita mulai terasa sehat, nah barulah kita melakukan hal-hal yang cenderung mengurangi resiko untuk kembalinya muncul. Teman-teman juga jangan lupa perbanyak minum air putih. Nah, karena air putih ini bisa menetralisir segala penyakit yang ada di dalam tubuh gitu. Memang benar, dan air putih ini mungkin bisa dibilang obat dari segala jenis obat gitu. Jadi teman-teman jangan lupa perbanyak minum air putih. Terus juga banyak-banyakin bahagia gitu. Nanti kita share di video berikutnya lagi apa saja lagi yang bisa kita lakukan gitu, apa saja yang membuat kita bisa merasa tenang gitu ya. Itu tadi penyebab dan bagaimana cara kita mengatasinya. Kita rangkumkan di akhir, penyebabnya itu adalah GERD itu sendiri penyebabnya dari tadi tidur berbaring setelah makan, hindari sekarang, jangan langsung berbaring setelah makan. Terus juga ubah pola makan, kemudian juga perbanyak minum air putih,
Jangan lupa olahraga ringan ya teman-teman, dipaksakan teman-teman, dipaksakan, jangan merasa takut gitu. Ada sensasi yang teman-teman rasakan, biasakan untuk selalu berpikir bahwasanya itu wajar, itu adalah sensasi yang kita rasakan ketika kita menderita asam lambung dan GERD gitu. Jadi sensasi-sensasi yang terjadi itu adalah sensasi-sensasi yang wajar gitu. Jadi teman-teman nggak boleh menjadikan itu sebagai beban pikiran, karena ketika teman-teman berpikir lagi lebih takut, nah itu akan menimbulkan lagi terjadinya asam lambung, terjadinya GERD, terjadinya panic attack, sehingga bisa menyebabkan kelayangan lagi, drop lagi gitu. Usahakan untuk selalu berpikir, oh sensasi ini biasa, dan sensasi ini wajar dan dirasakan oleh semua orang yang menderita asam lambung gitu. Jadi selalu munculkan motivasi, selalu dengarkan, berbagi cerita kepada orang-orang yang terdekat yang bisa mendengarkan gitu. Biasanya kalau kita bisa berbagi cerita dengan orang lain juga bisa menurunkan sensasi penyakit yang kita rasakan gitu. Dulu aku gitu teman-teman, kalau misalnya dulu aku selalu cerita tuh ke mamaku, jadi kalau misalnya aku udah nggak ngerasain ini itu tuh aku langsung cerita sama dia, aku dulu ngerasain gini-gini. Biasanya setelah kita bercerita kepada orang lain yang bisa kita percaya, kita jauh merasa lebih tenang daripada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saran aku, lebih perbanyak bercerita dengan orang-orang terdekat yang bisa kita percaya, baik itu orang tua, baik itu kakak atau adik, baik itu teman atau orang-orang yang bisa, atau pasangan gitu, buat teman-teman yang udah menikah. Nah, jadi bisa kita ceritakan ke orang-orang yang bisa kita percaya gitu. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih udah stay dan menonton hingga akhir. Terima kasih udah mensupport channel aku. Kita tetap bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.